Setelah menginput jurnal atau data penyesuaian yang keempat, maka kita akan menginput data penyesuaian dalam jurnal penyesuaian pada poin kelima atau poin yang terakhir. Di sini, hitung PPh final bulan Desember sesuai dengan PP 55 tahun 2022 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset bulan Desember dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pihak lain selama bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah, di sini sudah jelas terdapat akun yang harus dicatat, yakni income tax expense dan income tax payable. Maka untuk income tax expense kita catat di sebelah debit karena terdapat kata expense, dan income tax payable akan kita catat di kredit karena terdapat kata payable. Karena untuk expense posisi debit dan jika bertambah, dan untuk payable posisi kredit jika bertambah. Maka di sini langsung saja untuk income tax expense posisi debit, lalu untuk income tax payable di posisi kredit. Lalu bagaimana cara mendapatkan nominalnya? Di sini terdapat kita menghitung PPh bulan Desember sesuai dengan PP 55 tahun 2022 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset bulan Desember. Artinya kita harus mencatat pendapatan apa saja yang kita dapat di bulan Desember maksudnya. Maka untuk akun yang diperhatikan untuk mengetahui omsetnya berapa, maka untuk akun yang harus diperhatikan pada daftar akun yakni akun sales, lalu akun fresh collect, lalu service income. Karena di sini penjualan merupakan pendapatan kita, lalu pendapatan jasa angkut penjualan merupakan pendapatan kita juga, serta pendapatan service merupakan pendapatan kita juga. Lalu di sini untuk yang lainnya kita harus mencatat pendapatan bunga, kemudian pendapatan sewa dan bangunan yang harus dicari nanti karena ini merupakan pendapatan. Intinya yang harus dicatat merupakan yang berhubungan dengan segala pendapatan. Sehingga kita bagaimana cara mencarinya? Kita masuk ke jurnal khusus karena di situ kita dapat mencari pendapatan apa saja yang didapat selama bulan Desember. Yang pertama kita lihat di sini. Biasanya pendapatan identik di sebelah kredit, maka akan kita cari di sebelah kredit untuk pendapatan. Di sini terdapat akun 8-12 atau pendapatan atas sewa tanah atau pendapatan atas sewa tanah atau bangunan. Maka di sini kita masukkan pendapatannya. Yang pertama kita mendapatkan pendapatan non-land and building rental revenue atau pendapatan bukan sewa tanah dan bangunan sebesar 5.500.000. Lalu kita di sini terdapat sales rupanya atas penjualan, maka kita tambahkan dengan nominal sales. Di sini sebesar 157.011.000 rupiah. Lalu kita lihat di sini lagi apakah ada. Ternyata ada fresh collect sebesar 850.000 rupiah. Kita tambah dengan 850.000 rupiah. Lalu kita lihat lagi, ternyata ada service income sebesar 3.500.000. Maka kita tambahkan dengan 3.500.000. Lalu setelah itu kita cari. Biasanya pendapatan itu identik dengan penerimaan kas dan jurnal penjualan karena mendapat sesuatu. Jika di pengeluaran itu tidak mungkin ada pendapatan, adanya hanya pengeluaran.
di sales jurnal yang kita masukkan itu pendapatan, yakni diantaranya adalah penjualan itu sendiri sebesar yang pertama 152.500.000. Kita tambahkan maaf, kita ulang dari awal karena terdapat error. Yang pertama, yang lebih mudah dari jurnal penjualan terlebih dahulu, di sini sales kita mendapatkan penjualan sebesar 152.500.000. Lalu terdapat penjualan kedua sebesar 120 juta. Lalu di sini terdapat free collect sebesar 1.500.000 dan 1.200.000. Kita tambahkan tambah 1.200.000. Lalu setelah mencarinya dari jurnal penjualan, yakni terdapat sales, free collect, hanya itu. Lalu kita masuk ke jurnal penerimaan karena penerimaan identik dengan pendapatan. Di sini untuk penerimaan terdapat land and building rental revenue atau pendapatan selain pendapatan sewa selain tanah dan bangunan sebesar 5.500.000. Kita tambahkan dengan 5.500.000. Lalu di sini terdapat penjualan lagi sebesar 157.11.000. Lalu di sini juga terdapat free collect sebesar 850.000. Lalu kemudian terdapat service income sebesar 3.500.000. Lalu di sini sudah tidak ada lagi, namun kita jangan lupa mencari di jurnal penyesuaian apakah ada pendapatan atau tidak. Ternyata di sini terdapat interest in revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.520.000, maka kita tambahkan dengan 1.520.000. Maka untuk total omset di bulan Desember sebesar 443.581.000 rupiah. Lalu pada keterangan di sini 0,5% diambil dari 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Maka untuk peredaran bruto bulan Desember ini kita kalikan dengan 0,5% terlebih dahulu, sehingga dikalikan dengan 0,5%. Maka hasil kalinya sebesar 2.217.905. Kemudian dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pihak lain selama bulan Desember. Maka di sini untuk PPh yang telah dipotong pihak lain selama bulan Desember itu kita mencari dari jurnal penerimaan kas, karena di sebelumnya pada transaksi yang telah dibahas sebelumnya terdapat pendapatan yang dipotong atas PPh, maka kita cari. Di sini kita lihat pendapatannya dimulai dari pendapatan sewa kendaraan. Untuk pendapatan sewanya sebesar 5.500.000. Di sini terdapat beban pajak penghasilan, ini merupakan PPh sehingga kita harus menguranginya dengan
ini, sehingga yang pokoknya ada income tax expense di sini harus dikurangi dengan itu. Karena di sini ada pertamanya sebesar 27.500, maka kita harus kurangi dengan 27.500 itu. Hasilnya 2.190.405. Lalu kita cari lagi, ternyata ada income tax expense yang kedua ini sebesar 17.500, maka harus kita kurangi dengan itu sebesar 17.500. Maka untuk PPh finalnya sebesar 2.107.2905 yang harus kita catat. Maka untuk jurnal penyesuaian di sini sudah selesai, sehingga hanya menghitung totalnya. Sehingga langsung saja kita total. Yang pertama sebesar 1.156. Kita tambahkan dengan nominal 60.000, tambahkan 304, tambahkan dengan 2.075.000, tambahkan dengan 1.250.000, tambahkan dengan 892.960, lalu tambahkan dengan 1.437.000, tambahkan dengan 22.350, tambahkan dengan jumlah 565, tambahkan dengan jumlah 19.250.000 rupiah, lalu tambah lagi dengan 43.125.000 rupiah, lalu tambahkan lagi dengan 29.475.000 rupiah, lalu tambahkan dengan 2.172.905. Maka untuk posisi debit totalnya sebesar 112.865. Lalu kita hitung di bagian kredit, dimulai dari 1.520 tambah dengan 2.075.000 tambah dengan 1.250 ditambah dengan 892.960 lalu kita tambah dengan 1.437 tambah dengan 508 tambah dengan 1.525 tambahkan dengan 20.882 tambahkan dengan jumlah 19.250 tambahkan dengan jumlah 43125 tambahkan dengan jumlah 29475 tambahkan dengan jumlah 2.172.905. Maka di sini nominalnya sama. Dan jika sudah balance dapat dilanjut ke neraca lajur.